Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kami akan membagi ilmu kita tentang psikologi forensik. Yeay! Sebelumnya, kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yuda dengan NIM 270-151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Dina Nugra dengan NIM 270-185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Skarayu Pramesti, NIM 2007-010079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Deliegi Pramesti dari NIM 270-178. Oke teman-teman, selanjutnya penjelasan. Kelompok 8. Psikologi forensik. Isi psikologi forensik ada kriminal, hukum, klinis, investigatif. Psikologi forensik adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari subjek dari segi kognitif, afektif, dan perilaku dalam kaitannya dengan proses hukum. Dengan kata lain, psikologi forensik merupakan titik temu antara bidang psikologi dan bidang penegakan hukum. Istilah forensik berasal dari kata bahasa Latin forensis yang bermakna dari luar dan seakar dengan kata forum yang bermakna tempat umum. Barulah pada pertengahan abad ke-19 istilah forensik dipersempit artinya dan bermakna penerapan prinsip-prinsip ilmu sains untuk membantu proses penegakan hukum. Forensik dalam ilmu psikologi. Orientasi psikologi forensik yang bersifat klinis adalah faktor yang membedakan dari psikologi hukum yang lebih berfokus pada aspek-aspek eksperimental. Bersama-sama, kedua disiplin ilmu ini masuk dalam kategori bidang ilmu yang lebih besar, yang secara umum lebih dikenal sebagai psikologi dan hukum. Meskipun merupakan disiplin ilmu yang relatif baru, psikologi forensik sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Wow, menarik sekali. Peran psikologi forensik di pengadilan. Seorang ahli psikologi forensik seyogyanya memiliki pengertian mendasar akan prinsip-prinsip hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian sebagai saksi ahli di pengadilan. Ia juga harus mampu memformulasikan temuan-temuan psikologis ke dalam bahasa hukum yang dapat dipahami di persidangan. Ini penting karena pertanyaan-pertanyaan kepadanya sebagai saksi ahli di persidangan biasanya diajukan dalam bahasa hukum dan bukan bahasa psikologi. Jadi gitu ya kak, berarti psikolog forensik bisa dipanggil ke pengadilan kak? Pertanyaan bagus, kakak jelasin ya. Nih, seorang psikolog forensik dapat dipanggil ke pengadilan berkaitan dengan spesifikasi bidang ilmu yang dikuasainya. Misalnya, seorang neuropsikolog forensik dapat dimintai pendapat di persidangan berkaitan kasus yang melibatkan masalah atau kerusakan otak seseorang. Mereka juga dapat dimintai pertimbangan apakah seseorang secara hukum dinilai kompeten untuk menghadiri persidangan atau tidak. Seringkali, psikolog forensik ditugaskan untuk meneliti tingkat kewarasan seorang terdakwa pelanggaran hukum pada waktu tindak pelanggaran itu terjadi. Ini penting untuk menentukan apakah si terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak. Seorang psikolog forensik dapat sewaktu-waktu dimintai rekomendasi soal vonis, perawatan, atau hal-hal lain oleh hakim. Psikolog forensik juga dapat dilibatkan dalam pelatihan dan evaluasi terhadap petugas kepolisian dan penegak hukum lainnya. Praktek psikologi forensik. Berbeda halnya dengan psikolog klinis pada umumnya, psikolog forensik tidak memandang diri klien atau terdakwa dari sudut pandang si terdakwa itu sendiri atau berempati, karena itu bukan bagian dari tugasnya. Menggunakan teknik pengujian dan prosedur wawancara yang tradisional tidak cukup memadai dalam situasi forensik. Yang terpenting adalah menguji bagaimana konsistensi dari informasi faktual yang muncul dari berbagai sumber. Seorang psikolog forensik harus mampu menghadirkan sumber-sumber yang digunakan itu. Salah satu tantangan dalam pendekatan psikologi forensik adalah menghadapi klien yang pura-pura sakit atau malingering. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran
karena dianggap menghambat proses hukum dan ada sanksi tersendiri untuk itu. Adalah psikologi forensik di Indonesia. Salah satu permasalahan pelik Indonesia adalah sistem hukum yang secara sederhana berasumsi bahwa tindak kejahatan yang dapat dipidana haruslah atas dasar pertimbangan rasional dan dipikirkan sebelumnya. Dengan demikian, pelaku tindak kejahatan yang didapati mengalami ketidakwarasan otomatis tidak dipidana dan hanya divonis untuk menjalani perawatan atau terapi kejiwaan. Standar hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa seorang perilaku kejahatan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukannya dalam keadaan sedang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Para psikolog tidak sepenuhnya sependapat dengan standar ini. Oh, jadi gitu ya, Kak. Ternyata para profesional di bidang ini berkecimpung di dalam aktivitas yang terkait pendidikan. Oke, Kak, paham. Iya deh, selanjutnya nanti dijelaskan sama kakak yang lain ya. Oke, lanjut Kak. 2. Konsultan penegak hukum. Seorang psikolog forensik juga dapat terlibat dalam memberikan asistensi kepada pihak penegak hukum, misalnya dalam pelantikan menghadapi krisis atau penanganan pasca trauma. Asistensi yang diberikan juga dapat meliputi penyusunan program pelatihan personil kepolisian, manajemen stres, dan merujukan perawatan dan konsultasi khusus kepada personil penegak hukum atau keluarganya. 3. Psikolog koreksional. Umumnya para terpidana dan pelanggaran hukum adalah yang terjadi subjek pekerja para psikolog koreksional ini. Para profesional di bidang ini dapat berperan di dalam evaluasi maupun fasilitasi terapi terhadap mereka yang di dalam penjara dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat. Di samping itu para psikolog koreksional ini juga dapat berperan sebagai penelitian maupun saksi ahli dalam persidangan. 4. Evaluator. Para psikolog di bidang ini bertugas mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, baik pidana maupun perdata, dari segi kesehatan mental mereka dalam hubungannya dengan kasus yang bersangkutan. Dalam perkara pidana, yang dievaluasi misalnya adalah kompetensi mental si terdakwa untuk menghindari sidang pengadilan, tingkat kewarasannya pada waktu melakukan tindakan kejahatan, dan potensinya untuk mengulangi tindakan kejahatan di masa depan. Dalam perkara perdata, evaluasi dilakukan antara lain terhadap keadaan mental seseorang setelah mengalami suatu kecelakaan atau terhadap keluarga-keluarga yang terlibat dalam suatu sengketa hak asuh anak. 5. Saksi ahli. Berbeda dengan saksi fakta yang di pengadilan hanya melaporkan apa yang diketahuinya atau dialaminya sendiri menyangkut suatu kasus. Seorang saksi ahli berhak memberikan opini pribadi dari segi keahlian yang dimilikinya menyangkut kasus tersebut. Utamanya, seorang psikolog forensik yang dipanggil sebagai saksi ahli diminta memberikan kesaksian tentang kondisi mental seseorang. Biasanya, peran sebagai saksi ahli tidak terdiri sendiri, melainkan dijalankan bebarengan dengan peran-peran lainnya, yakni seahli peneliti, evaluator, atau psikolog klinis. Setelah sang psikolog forensik memeriksa dan mengevaluasi kondisi mental seseorang terdakwa, maka sebagai saksi ahli dia tampil di pengadilan untuk memaparkan hasil pemeriksaannya itu. 6. Penyedia perawatan. Di dalam peran ini, seorang psikolog forensik bertanggung jawab atas layanan perawatan atau terapi psikologis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan atau memintanya, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Pada kasus pidana, ia dapat diminta untuk menyelidiki layanan tersebut pada seseorang terdakwa yang oleh pengadilan dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk menghadapi sidang, dengan tujuan memulihkan dulu kondisi mentalnya itu. Ia pun dapat ditugaskan menjalankan terapi pada pelaku kriminal yang dinyatakan dalam kondisi kurang waras pada waktu tindakan kejahatan itu terjadi
ataupun dalam orang yang dinilai beresiko tinggi melakukan tindakan kejahatan lagi di masa depan. Ya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Berdasarkan hukum yang berlaku, menurut Otto Hasibuan, psikolog tidak diperbolehkan mengungkap rahasia pengguna layanan psikologinya di depan umum. Karena itulah, pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso itu menyatakan bahwa tindakan saksi ahli psikologi yang menguak rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Sebelum ini, terkait pemaparan kondisi psikis Jessica, Otto juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan psikologis tidak memiliki kesesuaian dan tidak benar. Psikolog dan ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan pelaksanaan kegiatannya. Jelas Otto saat menyampaikan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, jadi gitu ya, Kak? Iya Ade, boleh dilanjut Kak. Penggunaan keterangan atau data yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi, ia melanjutkan, hendaknya mematuhi hal-hal antara lain hanya dapat diberikan kepada pihak berwenang dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Selain itu, menurut dia, pengungkapan keterangan psikolog dapat didiskusikan dengan orang-orang atau pihak yang langsung berwenang. Dengan demikian, di mana ahli psikologi Antonia Rati yang membuka rahasia di depan umum adalah bertentangan dengan kode etik profesi psikolog. Apalagi ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunteer, bukan atas perintah pengadilan, katanya. Otto melanjutkan, apabila saksi ahli tersebut membuka rahasia di muka sidang tanpa perintah pengadilan atau dimanapun akan mendapat ancaman hukum pidana. Pertanyaan: berikan analisis terkait isi artikel berita di atas. Apa alasan adanya pelanggaran kode etik pada kasus Jessica tersebut? Jelaskan pendapat Anda berdasarkan pasal dan referensi terkait. Ya, saya akan membahas pertanyaan yang tadi. Alasan adanya pelanggaran kode etik pada kasus Jessica adalah psikolog tidak diperbolehkan mengungkap rahasia pengguna layanan psikologinya di depan umum. Karena itulah, pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso menyatakan bahwa tindakan saksi ahli psikologi yang menguak rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Hal ini bisa dilihat dari pasal 56 nomor 3 tentang hukum dan komitmen terhadap kode etik yang berbunyi psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka atau klien, dan diperkuat pada pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik psikologi ini rentan terjadi di lingkungan masyarakat psikologi, mulai dari pelanggaran dalam penanganan klien yang menggunakan jasa layanan psikologi. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, yang pertama memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik Himpunan Psikologi Indonesia terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Yang kedua, Himpunan Psikologi Indonesia memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pemberian layanan darurat dan bagaimana langkah selanjutnya ketika pemberian layanan telah dilakukan. Agar tidak menyimpang dari kode etik yang berdampak pada profesionalitas kerja, maka yang pertama, memperbanyak pemahaman terhadap kode etik profesi. Yang kedua, mengaplikasikan keahlian sebagai tambahan ilmu dalam praktek pendidikan yang dijalani. Yang ketiga, kode etik yang diterapkan hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang memungkinkan untuk dapat dijalankan bagi kelompok profesi. Yang keempat, terhadap pelaksanaan profesi hendaknya menjalankan profesi yang dijalani sesuai dengan kode etik yang ditetapkan agar profesi yang dijalani sesuai dengan tuntutannya.
jadi gitu ya Kak. Makasih ya Kak buat materi-materinya tadi. Iya Ade, sama-sama. Dan kami mau mengucapkan terima kasih sekali buat kalian yang mau menonton video kami. Thank you, gracias, kamsahamnida, syukron, mercy. Terima kasih. Kami pamit, mohon maaf bila ada banyak kesalahan di video kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.